Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus, harus, harus. Salam satu darah. Salam satu darah. Salam satu darah. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Kami dari advokat-advokat Perkat Nusantara merasa mendapatkan kehormatan untuk ambil bagian dalam advokasi persoalan SARA yang dialamatkan kepada suku Dayak yang 2 hari ini ramai di media massa dan media sosial. Dan dari kemarin kami dengan Pak Jelani sudah diskusikan melalui WhatsApp bahwa Perkat Nusantara sebagai perhimpunan advokat-advokat yang memang mengkhususkan diri terhadap kasus-kasus yang terkait dengan upaya-upaya pihak-pihak yang ingin menghancurkan NKRI, ya, menghancurkan keberagaman budaya dan lain-lain, sehingga kami menyatakan bahwa diminta atau tidak diminta, Perkat Nusantara akan mengambil bagian di dalam mengadvokasi suku Dayak yang per hari-hari ini di ya katakanlah difitnah, ya, dihina, sehingga dari beberapa konten berita YouTube-nya juga kita sudah dengar, kita lihat memang ada paling tidak sudah 4 undang-undang yang sudah mereka langgar, ya. Yang nanti mungkin sebentar ini kita juga akan dengar penjelasan langsung dari perwakilan tokoh dari Kalimantan, mungkin bisa menjelaskan kronologisnya kira-kira dari awalnya seperti apa, supaya dari 4 undang-undang ini kita tinggal mencari pasal mana yang cocok, karena ini kan kaitannya dengan kita akan membuat laporan polisi ke Mabes Polri dan juga menginformasikan kira-kira laporan dari masyarakat kelompok lain ke pihak kepolisian itu ada di berapa kepolisian. Karena biasanya ketika kita buat LP atau laporan polisi tanya apakah sudah ada yang melapor, kira-kira begitu. Jadi kita paling tidak punya informasi tentang pihak-pihak mana saja yang sudah melaporkan kasus ini dan di kepolisian mana. Nah, kemarin kita lihat di rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri. Kapolri sudah menyampaikan komitmennya akan menindak tegas siapapun yang melakukan tindak pidana yang terkait dengan SARA. Karena ini kan ancamannya kan terhadap integrasi bangsa. Ya, persatuan dan kesatuan kita akan hancur apabila kasus SARA ini dibiarkan terus-menerus. Jadi saya pikir penjelasan dari Perkat Nusantara saya cukupkan dulu. Mungkin kami ingin mendengar dari bapak-bapak dari Kalimantan tentang kondisi dan kronologis kejadiannya, terus kira-kira selain laporan polisi, ya, goalnya dari upaya kita ini kira-kira kemana? Karena kemarin yang kami rasa sangat menarik itu ada satu tuntutan di mana Edi Mulyadi dan kawan-kawan ini harus menyampaikan permintaan maafnya di Kalimantan di hadapan lembaga dan tokoh-tokoh adat yang ada di sana. Jadi saya kira ini satu tuntutan yang sangat baik, sekaligus kita angkat bahwa hukum adat kita ini juga berlaku. Ya, berlaku bukan hanya di Kalimantan, tapi di perantauan pun kita bawa serta hukum adat kita. Kira-kira itu. Terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak
Ketua Majelis tadi bahwa ada hal-hal yang secara prinsip yang dilakukan oleh masyarakat adat, ya, di satu sisi. Di sisi lain adalah proses hukum ini harus dilakukan oleh tim pengacara baik dari LBH maupun juga advokat hal yang ini. Tapi yang ingin juga perlu kita garis bawahi, ini sebetulnya hal-hal yang dilakukan ini memang sudah beberapa kali, terutama saudara-saudara kita atau para politisi di wilayah Jakarta ini bagian barat ini. Ya. Kalau kita mau lihat secara nasional, pendapatan daerah paling tinggi di Indonesia ini adalah di Kalimantan. Ya, Kalimantan itu. Nah, karena itu mestinya juga hal-hal yang semacam ini harus kita jaga. Ya, yang kita jaga bukan hanya Kalimantan, tapi juga orang Jawa ini juga harus jaga itu. Ya, jaga perasaan itu. Jadi jangan sampai kita yang dari daerah yang tinggal di Jakarta ini menjaga budaya Jawa yang ada di sini, tapi justru orang mereka yang dari sini yang merusak ya kita. Ini salah satu contoh saudara Edi Mulyadi. Ini sebetulnya bukan perlawanan dia, ya. Dia bukan soal budaya adat saja ya, tapi juga ini perlawanan terhadap negara. Ya, karena pemerintah presiden itu sudah program ke ibu kota negara ini di Penajam. Ya, sudah ada kesepakatan, sudah ada ini tinggal masyarakat ini dia berupaya untuk bagaimana supaya ini dialihkan lagi atau semua Jakarta ini menjadi ibu kota negara Indonesia lagi. Nah, upaya-upaya semacam ini harus kita lawan. Ini ada by design sebetulnya, ya, dari kelompok-kelompok tertentu yang berupaya bagaimana supaya merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan cara-cara seperti ini gitu. Karena itu bukan saja juga perlawanan dari Kalimantan, saudara-saudara kita dari Kalimantan, tapi juga ini merupakan perlawanan bangsa ini. Terutama kita dari Indonesia Timur itu harus betul-betul mendesak bahwa ibu kota negara ini tetap harus menjadi menjadi keputusan pemerintah ini harus diperjuangkan bahwa itu tetap di Kalimantan. Karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa upaya hukum kayak kami dari perhimpunan perkara Nusantara kami siap untuk mendampingi bapak-bapak. Terima kasih. Kita tekankan bahwa pemilihan dari Kalimantan sebagai ibu kota negara bukan kehendak kita, itu harus kita tempatkan. Jadi bukan kehendak kita, bukan kehendak orang Kalimantan. Orang Kalimantan, pemerintah. Nah, kalau bermasalah jangan orang Kalimantan yang dihina, jangan kita yang dikata-katai gitu kan. Kita nggak jadi masalah, mau pindah pun kita nggak peduli gitu. Tapi ini kan pemerintah seharusnya sebagai seorang yang berpendidikan, yang saya dengar juga si Edi itu adalah seorang wartawan senior. Kemudian si Ajang Kan juga seorang advokat, mengerti prosedur yang harus. Iya, prosedur yang harus, tutur katanya harus sopan dan langkah-langkah hukum, bukan menghina. Kita nggak tahu apa-apa. Ini kehendak pemerintah bersama DPR. Artinya sudah diwakilkan rakyat. Kenapa kita mesti dihina? Kenapa kita mesti kata-katai? Ini harus kita sampaikan, kita tekankan bahwa bukan kehendak kita. Kalaupun langkah ini kita ambil bukan karena kita menginginkan itu, merasa tersinggung karena NKRI, kita takut dipindah. Kita harus sampaikan kita tidak takut dipindah itu. Iya kan? Pemerintah yang harusnya diminta atau diambil langkah hukum gitu kan, bukan kita. Ini kan keterlaluan. Betul, kita nggak tahu. Itu kehendak pemerintah, kita hanya menjalankan. Kenapa kita yang mesti diserang? Ini menurut kami perlu juga kita tekankan. Tadi kembali penghasilan juga. Selama ini pernah nggak orang Kalimantan menuntut haknya? Berteriak-teriak. Ya, berteriak-teriak. Ya. Tidak ada. Saya 15 tahun lalu kembali ke tempat ibu saya, orang tua kelahiran orang tua saya di Kalimantan Tengah, Barito Utara. Beliau sampai menitikkan air mata. Saya bilang, kenapa, Mam? Itu gereja dan sekolah itu dari mami kecil. Umur beliau pada itu sudah 65. Bayangkan aja. Terus saya juga lewat. Kita kan nyebrang sungai.
Sementara batu bara seliwiran. Saya bilang gimana ini, saya bilang kok kita miskin aja dari dulu. Itu harus kita sampaikan. Mulai zaman karet Kalimantan dulu, itu top sekali kan. Kemudian rotan, top sekali rotannya. Kemudian kayu, top sekali kayunya. Iya kan? Apa lagi? Batu bara sekarang, kelapa sawit, belum nanti biji besi, belum lagi emas. Coba, kok dikata-katai? Iya kan? Mereka menikmati dari punya kita, tapi mereka ngata-ngatai. Ini namanya tidak pantas, tidak layak. Iya kan? Jadi kita harus kita sampaikan supaya masyarakat tahu gitu bahwa Kalimantan salah satu penyumbang APBN terbesar di negara ini. Terima kasih.